Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Rivaldi Insight. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan parameter waktu yang digunakan dalam uh, gaya trading kita. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melihat atau kita sudah melakukan pengenalan dan rekonstruksi terhadap chart mulai dari line, bar, sampai dengan candle chart atau candlestick. Nah, sekarang kita lakukan penentuan apakah kita ingin menggunakan parameter waktu yang 1 jam, 5 menit sampai dengan 1 bulan. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya menggunakan platform Instaforex menggunakan akun demo. Nah, dari mana sih kita tahu apakah kita ini gaya tradingnya short, medium, dan long? Nah, itu tergantung dengan gaya trading kita, waktu yang akan digunakan, kemudian pekerjaan kita apa, dan tentu saja kenyamanan kita. Nah, biasanya untuk orang yang memiliki pekerjaan yang sangat intensif di offline, apakah dia bekerja di menjadi CEO atau misalnya anything else yang dia benar-benar nggak bisa um, memanage waktunya dengan baik, biasanya dia akan memilih time frame atau dia akan menjadi medium trader sampai dengan long dengan menggunakan time frame weekly, monthly sampai dengan yearly. Nah, kemudian dengan orang yang waktunya senggang, yang pekerjaannya di luar itu nggak terlalu intensif, biasanya akan menjadi trader yang short atau short trader. Nah, sebenarnya itu tergantung dengan pilihan kita. Belum tentu yang pekerjaannya intensif mau menjadi long trader, dan belum tentu juga yang short trader atau orang yang nggak terlalu sibuk di luar mau menjadi short trader. Itu kembali lagi dengan diri kita masing-masing. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita menentukan time frame yang akan kita pilih, kita harus membuat time horizon. Nah, seperti yang saya contohkan, ketika Anda memantaskan diri Anda sebagai short trader, nah, untuk memilih time frame-nya, saya menyarankan time frame daily. Time frame daily dengan time horizon menggunakan H1 atau H4 atau 1 jam atau 4 jam. Nah, jika kita di 1 jam, untuk satu candle yang 1 jam itu merepresentasikan bahwa setiap candle melakukan pergantian atau candle berikutnya pada jam berikutnya. Nah, begitu juga dengan 4 jam, jika dalam satu hari terdiri dari 6 candle, berarti satu candlenya itu merepresentasikan 4 jam. Jadi 6 kali 4, 24 jam. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita harus memilih time frame kita dulu, atau kita menentukan time horizon yang akan kita gunakan. Nah, biasanya saya masuk ke time frame daily, kemudian membuat garis seperti ini. Nah, ini gunanya apa? Nah, ini nanti akan memudahkan kita dalam melakukan teknik trading seperti Dow Theory, Principal Fund, dan yang lain-lain. Nah, kita pilih dulu sampai 1 minggu, 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Kita kembali ke time frame 1. Kemudian di sini. Nah, di sini kita sudah punya time horizon yang akan kita pilih. Nah, ketika kalian ingin menjadi long trader, Anda bisa menggunakan weekly sebagai time horizon Anda, kemudian masuk ke time frame daily. Jadi kalau gitu gua pilih atau masukkan yang di chart yang lain, gua mindahin gridnya, gua masuk ke daily, kemudian masuk ke weekly, kemudian membuat time horizon. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 4 berarti kan 1 bulan ya. Oke, masuk ke time frame daily. Nah, oke. Nah, kita sudah melakukan atau menentukan time horizon yang akan kita gunakan dalam trading kita.
Nah, saran saya, ketika Anda menjadi short trader, yang harus dilakukan adalah menggunakan time frame 1 jam sebagai sebagai awal untuk melakukan eksekusi atau melakukan penjualan atau beli. Sedangkan time frame 4 jam kita bisa melihat secondary atau major trend yang akan terbentuk. Sedangkan di time frame daily itu menunjukkan atau menentukan apakah kita akan mengambil sell atau buy. Nah, biasanya itu ditentukan dari major trendnya seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Dengan tren naik, maka saya akan memilih opsi buy. Nah, kapan saya melakukan buy? Nah, Anda bisa masuk ke time frame daily, kemudian melihat pola-pola pergerakan menggunakan teori Dow teori atau principal fund dan yang lain. Dan tentunya akan dijelaskan di video-video selanjutnya terkait dengan penentuan opsi buy atau jual menggunakan opsi buy atau sell menggunakan prinsip-prinsip dari Dow teori, kemudian head and shoulder dan yang lain, yang tentunya apakah pola pergerakannya continuous atau reversal. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa setiap orang itu bebas memilih apakah saya ingin menjadi short trader. Yang tentunya kalau ketika Anda memilih menjadi short trader, itu membutuhkan waktu yang intensif di depan layar tentunya, dengan membutuhkan gerakan refleks dalam melakukan opsi jual atau beli. Dan semua orang yang memilih short trader, saya yakin bahwa ketika menjadi short trader itu gerakan refleks antara opsi jual dan membeli itu sering terjadi, dan saya rasa yang sudah mengalaminya setuju dengan saya. Nah, untuk yang long trader, Anda bisa memilih ke time horizon 1 minggu, jadi Anda bisa memilih daily, kemudian melihat time weekly. Nah, kemudian Anda tarik, oh ternyata major trendnya itu uptrend loh. Oh ya udah, berarti gua harus membuat opsi buy pada pola-pola pergerakan tertentu. Nah, ketika Anda masuk ke monthly, ternyata si trendnya itu downtrend. Nah, setiap kenaikan yang ada di dalam major trend itu berarti koreksi saja. Nah, itu yang akan dijelaskan di berikutnya. Kapan sih pola pergerakan itu berlanjut downtrend? Jika major trendnya downtrend kemudian naik, apakah dia akan mengubah major trendnya seperti apa, atau akan mengikuti major trendnya itu down. Nah, itu akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Nah, oke. Jadi menurut saya, pahami pekerjaan kalian, pahami waktu kalian, pahami seintensif apa kalian melakukan trading, sehingga kalian lebih mudah mengenali apakah saya ini short trader atau long trader, dan tentunya itu ada positif dan negatifnya. Oke, terima kasih semuanya. Kembali lagi dengan video-video selanjutnya yang akan menjelaskan terkait dengan belajar saham bagi pemula dari A to Z atau mulai dari nol. Terima kasih semuanya.